نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له adalah hadis yang tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita dengar. Ya, ini merupakan salah satu bukti keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Ucapkan itu hanya sedikit. Hadis ini bercabang kaidah-kaidah yang lain. Seperti nanti kita akan bahas di antara kaidah di antara cabang dari kaidah ini, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian juga kaidah idza ta'arada mafsadatan, jika bertemu dua mafsadat maka hendaklah ditempuh mafsadat yang lebih ringan. Artinya hadis ini walaupun pendek, tetapi banyak sekali perkara-perkara syariat yang bercabang dari hadis ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini merupakan nisbuddin, sebagian dari agama. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas perintah untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan madarat.
Dan hadis ini berkenaan poin yang kedua, yaitu larangan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan madarat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang masyhur, yaitu Abu Sa'id bin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau merupakan salah satu sahabat yang banyak ilmunya, dan juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Umar, dan juga di antaranya ini Sa'id Al-Khudri. Dan beliau termasuk sigorus sahabat, karena sahabat itu ada 2 macam. Ada kibarus sahabah dan ada sigorus sahabah. Kibarus sahabah yaitu sahabat-sahabat yang sudah dewasa. Adapun sigorus sahabah adalah sahabat-sahabat yang mereka berjumpa dengan Nabi tapi mereka masih kecil. Usianya itu belum mencapai usia baligh. Di antaranya adalah Sa'id Al-Khudri, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah bin Abbas. Ya. Ada satu kisah menarik tentang Abu Sa'id Al-Khudri, yang ini menjadi keutamaan beliau yang berasal dari kaum Ansar, yaitu di mana ada perdebatan, perselisihan antara Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tatkala Abu Musa Al-Asy'ari bertamu ke rumah Umar, mendatangi rumah Umar. Sebagaimana yang kita tahu adabnya ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, itu hendaklah kita mengucapkan salam. Maka diucapkanlah salam oleh Abu Musa, Assalamualaikum. 1 kali ternyata tidak dibukakan pintu, 2 kali, dan sampai 3 kali. Ya, padahal Umar yang mungkin dia dengar di dalam, tapi tidak sempat untuk menjawab salam. Maka Abu Musa pun pergi meninggalkan rumah Umar. Dan pada suatu ketika Umar pun bertemu dengan Abu Musa. Seraya mengatakan, kenapa kemarin kau pulang? Ya, maka Abu Musa menjawab, karena aku mendengar Rasulullah SAW, apabila kita mengucapkan salam sudah 3 kali, maka hendaklah pulang. Maka Umar pun mengatakan, datangkan kepadaku sahabat yang bisa menjadi saksi. Artinya Rasulullah menyampaikan hadis tersebut siapa aja yang hadir, agar menjadi penguat apa yang kau ucapkan. Kalau engkau tidak mendatangkan saksi, maka aku penggal lehermu. Ini sebagai bentuk ancaman saja. Akhirnya ya, Abu Musa Al-Asy'ari mencari sahabat yang mendengar hadis tersebut. Maka berkatalah orang-orang Ansar, tidak ada yang menyaksikan hal itu kecuali orang yang paling kecil dari kami, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri dihadapkan kepada Umar untuk menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, ini sedikit tentang keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang singkat ini merupakan salah satu dari usul atau pokok-pokok kaidah-kaidah fikih yang besar. Karena di dalam ilmu fikih itu ada yang disebut dengan kaidah fikih. Kaidah itu mungkin bisa kita katakan rumus, suatu patokan yang masalah-masalah kita hadapi sehari-hari itu bisa dikembalikan kepada 5 kaidah ini. Inilah yang disebut dengan al-qawaid al-khamsah al-kubra, 5 kaidah besar yang mencakup kaidah-kaidah lainnya. Apa saja 5 kaidah besar ini? Yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat.
Ini hadis yang sudah kita bahas, yaitu hadis yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha, bahwasanya amalan itu tergantung niatnya, dan orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kaidah yang sangat agung, yang menjadikan amal ibadah seseorang atau aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala atau tidak. Semuanya berawal dari apa? Niat. Kaidah yang kedua yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwa segala kesulitan pasti akan mendatangkan kemudahan. Apapun yang kita hadapi berupa kesulitan-kesulitan dalam ibadah, maka pasti di situ ada kemudahan. Ketika kita hendak berwudu, ternyata tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan air tersebut, maka Islam memberikan kemudahan, yaitu disyariatkan apa? Bertayamum. Ketika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka di sana Islam memberikan kemudahan, itu sholat dengan duduk. Kaidah yang ketiga, ad-dararu yuzal, ad-dararu ruzal, yaitu setiap perkara yang mendatangkan madarat harus dihilangkan. Inilah kaidah yang menjadi pembahasan kita. Ad-dararu yuzal, pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan madarat, baik itu menimpa diri kita atau orang lain, maka harus ditinggalkan. Kemudian kaidah yang keempat, al-adatu muhkamah. Al-adatu muhkamah, itu bahwasanya adat istiadat itu bisa menjadi timbangan hukum. Adat istiadat yang ada di tengah masyarakat kita itu bisa menjadi timbangan hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat. Iya, adat istiadat dan yang ada. Kaidah yang kelima, al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak, perkara yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Misalnya kita sudah berwudu dan tibalah waktu sholat, kemudian muncul keraguan-raguan, apakah wudu saya sudah batal atau belum? Udah batal atau belum? Dia pikirkan, ternyata nggak ketemu titik terangnya, udah wudu atau udah batal atau belum. Maka terapkan kaidah ini, al-yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin maka tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, maka orang tersebut tetap dihukumi apa? Wudu, karena inilah yang yakin. Kalau dia meyakini batal, berarti dia harus ingat dan juga harus mengetahui sebab-sebabnya. Inilah 5 kaidah yang disebut dengan al-qawaid al-khamsah al-kubra, 5 kaidah besar yang semua cabang-cabang kaidah-kaidah fikih yang lainnya kembali kepada 5 kaidah ini. Yang semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, yang terkadang masalah tersebut bersifat kontemporer, masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, maka kita kembalikan kepada 5 kaidah ini. Dan tentunya kaidah ini tidak semata-mata hanya buatan ulama, bukan hanya dikarang oleh ulama-ulama fikih. Tapi kalau kita pelajari secara lebih luas, ternyata 5 kaidah ini semuanya bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Maka pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas 1 kaidah. Nah, untuk membahas 5 macam kaidah ini berarti kita membutuhkan 5 pertemuan. Tapi karena yang disebutkan oleh Nabi hanya 1 kaidah, maka kita akan bahas kaidah ad-dararu yuzal. Setiap hal yang mendatangkan madarat maka harus dihilangkan. Nah, perhatikan jamaah sekalian, Rasulullah menyebutkan di sini la dororo
wala dirara. Kalimat yang kedua hanya ada tambahan huruf alif, dirara. Kalimat yang pertama ada alifnya atau tidak? Tidak ada. La nafi di sini artinya la nafi an-nahiyah, yang bermakna larangan. Larangan melakukan sesuatu yang mendatangkan madarat. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama adalah makna dororo wala diroro. Apakah dua kata ini memiliki makna yang berbeda atau maknanya sama? La dororo wala diroro. Maka pendapat yang pertama mengatakan tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada perbedaan antara dororo wala diroro, yang artinya sama-sama tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan madarat. Iya. Seperti kalimat innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu maknanya hanya sama dengan kalimat yang pertama. Sehingga kalimat yang kedua ini statusnya hanya sebagai taukid, sebagai penguat dari kalimat sebelumnya. Jadi seakan-akan Nabi ingin menguatkan kalimat bahwasanya kita betul-betul dilarang keras melakukan tindakan yang memadaratkan. Namun pendapat ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Makanya pendapat yang kedua menyatakan ada perbedaan. Ya, karena ada suatu kaidah idza darul amru baina ta'kid wa takhsis wa takhsisu aula. Apabila dalam satu susunan kalimat ada dua kata, maka yang didahulukan adalah takhsis, artinya bahwa kalimat yang kedua ini memiliki perbedaan makna. Karena tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan satu kalimat yang lain, melainkan di situ ada faedahnya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai penguat. Mungkin bisa kita katakan mubazir, ngapain sih pakai mendatangkan kalimat yang lain kalau memang kalimat maknanya sama. Makanya pendapat yang kedua ada perbedaan makna. Nah, cuma perbedaan maknanya ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kalimat yang pertama la dororo, ini maknanya kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang itu bisa mendatangkan madarat untuk diri kita sendiri. Ini makna yang pertama. Adapun kalimat yang kedua apa? La dirara, artinya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa membahayakan orang lain. Jadi bedanya yang pertama membahayakan diri sendiri, yang kedua membahayakan orang lain. Ya, ada pula yang memberikan penafsiran yang lain, yaitu la dororo. Kalimat yang pertama yaitu larangan membahayakan orang lain, yaitu memulai untuk memadaratkan orang lain. Adapun makna yang kedua la dirara, itu artinya kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ya, al-muhim, yang penting hadis ini kembali kepada satu makna yang agung, yang ini menjadi pokok-pokok dari ajaran Islam, yang dengannya akan terbangun maslahat-maslahat yang lain, yaitu bahwasanya kita dilarang melakukan perkara-perkara yang mendatangkan madarat, mendatangkan bahaya. Walaupun perkara tersebut tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam Al-Hadis, tapi kalau ternyata perbuatan itu mendatangkan madarat, maka hukumnya adalah haram. Seperti contoh mudahnya adalah rokok dengan berbagai macam merek di zaman sekarang. Kalau kita cari dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, ada enggak secara kontekstual di mana Allah Rasulullah mengatakan ad-dukhanu haramun?
Ya, Nabi mengatakan ngerokok haram. Ada atau tidak jamaah sekalian? Ya, tidak ada. Tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan masalah hukum rokok. Jangan disamakan ad-dukhan dengan asap yang itu muncul nanti menjelang hari kiamat. Dan juga tidak boleh kita mengartikan ad-dukhan di situ artinya rokok. Di antara tanda hari kiamat banyaknya orang yang merokok. Ya, tidak. Nah, kita bisa menyimpulkan kalau kita tanya ke beberapa ustadz yang lurus manhajnya, yang lurus akidahnya, pasti semuanya mengatakan dan sepakat rokok itu adalah haram. Mana dalilnya? Ya ini. La dororo wala diroro. Tidak boleh seorang melakukan perkara yang mendatangkan madarat, ya, yang menimpa dirinya sendiri atau orang lain. Dan rokok itu sangat jelas mendatangkan madarat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan berkaitan dengan madarat, bahwa madarat ini memiliki 3 jenis. Jadi jenis-jenis kemadaratan, ya, 3 jenis kemadaratan yang sebagian dibenarkan oleh syariat, sebagian lagi tidak. Yang pertama, kemadaratan yang itu diizinkan oleh syariat. Ya. Ternyata di dalam syariat kita adanya perintah untuk memberikan madarat. Ya, tapi ini dibenarkan oleh syariat. Tentunya madarat tersebut dibenarkan karena ada tujuan yang lebih besar. Ada hikmah yang sangat besar di balik itu. Apa contohnya? Yaitu hukuman had bagi mereka yang melakukan tindakan kriminalitas. Yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina diapain? Dirajam, yang membunuh dibunuh, yang melakukan begal, merampas harta dan membunuh, maka dia dipotong kedua tangannya dan dipotong kedua kakinya. Yang melakukan homoseksual dibunuh. Nah, melukai, membunuh, ini madarat bukan? Madarat. Ya, tapi ini dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Ada tujuan yang sangat besar. Ada hikmah yang sangat besar agar ini menjadi efek jerak bagi orang-orang yang hendak melakukan tindakan kriminalitas. Makanya Allah katakan tentang hukum qisas, walakum fil qisasu hayatu ya ulil albab. Di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Loh, bagaimana dikatakan kehidupan? Wong yang dikisos saja mati. Maka ini menjaga nyawa ribuan, jutaan nyawa terselamatkan dengan adanya hukum qisas. Sehingga orang yang hendak membunuh akan berpikir 1000 kali. Kalau dia membunuh maka dia akan dibunuh. Nah, ini untuk memberikan efek jerak. Mencuri pun demikian. Kalau misalnya orang hendak mencuri, dia akan berpikir, kalau saya mencuri tangan saya hilang. Akhirnya dia tidak bisa mencuri dan tidak jadi mencuri, karena ada maslahat yang besar. Iya. Yang kedua, kemadaratan yang sifatnya itu tidak mungkin untuk kita hindari. Kemadaratan yang sulit untuk kita hindari. Iya. Maka itu diperbolehkan, dengan catatan kita berusaha untuk meminimalisir. Sekali lagi, jadi yang kedua ini kemadaratan yang sulit untuk kita hindari. Jadi madarat itu ada yang sifatnya mengganggu orang lain.
tetapi kita berusaha untuk meminimalisir. Contoh misalnya, yang pasti semua kendaraan mengeluarkan asap, iya kan? Nah, kalau antum belajar, asap kendaraan sehat atau tidak? Ya tidak sehat. Tapi ya gimana? Semua kendaraan mau pakai kendaraan listrik belum ada, ya. Maka madarat seperti itu nggak apa-apa kita lakukan, tapi sifatnya kita hendaklah meminimalisir. Jauhi kendaraan-kendaraan yang asapnya itu menyebabkan mengganggu orang lain, ya. Kalau memang punya kendaraan yang sudah waktunya turun mesin, ya sudah, jangan dipakai dulu. Iya. Kemudian juga diantaranya mungkin ketika seseorang berkendara, dia hidupkan klakson gitu kan. Nah itu kan kalau orang selagi melamun bisa apa? Kaget. Ya tapi itu dilakukan. Madarat yang sifatnya itu ya memang dibutuhkan, sulit untuk dihindari. Iya. Kemudian misalnya banyak orang yang ngebut, bisa dibikin apa? Polisi tidur. Kalau polisi tidur, nah ini sifatnya memadaratkan orang lain. Kenapa? Karena itu membahayakan. Ya mungkin bisa dibuat apa namanya itu, yang kecil-kecil namanya. Ya pokoknya berusaha untuk meminimalisir. Ya jika memang tujuannya untuk itu. Dan juga yang ketiga, ada kemadaratan yang dimaafkan. Madarat yang dimaafkan oleh yang terkena madarat. Ya misalnya seseorang memiliki tanah, ya, kemudian tanahnya diambil untuk keperluan umum, untuk jalan, dan pemilik tanah pun ridho, tidak mengapa, maka itu sifatnya madarat yang dimaafkan. Iya, jadi itu 3 jenis madarat yang mungkin sering kita dapati. Maka poin yang keempat, selain dari 3 jenis tersebut, itu semua dilarang. Ya semua itu dilarang, yang mendatangkan bahaya untuk dirinya atau orang lain. Seperti tadi rokok, narkoba, termasuk juga membuat polisi tidur, karena itu mengganggu dan membahayakan orang lain. Maka ya itu hukumnya adalah haram. Nah, berikutnya kita sebutkan contoh-contoh ayat dari Al-Quran, di mana Al-Quran melarang perbuatan-perbuatan yang itu mendatangkan madarat. Di antara contoh ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu larangan memberikan madarat kepada ahli waris. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 12. Nah, An-Nisa ayat 12. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar." Jadi pembagian wasiat dan juga harta yang ditinggalkan oleh mayit untuk membayar hutang, maka itu boleh dikeluarkan. Ghairu mudhar, tapi jangan sampai memadarati ahli warisnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita memadarati ahli waris. Ya. Apa maksudnya? Di antara contoh memadarati ahli waris yang berkaitan dengan wasiat, ketahuilah jamaah sekalian, kalau orang meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban harta yang harus ditunaikan. Yang pertama, hutang. Ya, sebelum dibagikan warisan, maka cari orang-orang yang pernah dihutangi, artinya orang-orang yang mayit ini punya hutang, cari, berusaha. Ya, maka ini juga sebagai faedah, kalau memang kita punya hutang kepada seseorang, ditulis, dicatat,
Kita simpan di tempat yang bisa dilihat oleh orang. Tujuannya kalau misalnya kita meninggal dunia, agar hutang itu segera dilunasi. Karena bahaya orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih punya hutang, walaupun sampai menghabiskan semua hartanya. Jadi hartanya itu semua habis untuk apa? Bayar hutang. Ya enggak masalah. Kewajiban yang kedua adalah wasiat. Dan wasiat ini memiliki aturan-aturan. Di antara aturannya itu, yang pertama, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris nanti memiliki jatah yang berbeda, yaitu jatah apa? Warisan. Dan yang kedua, wasiat itu ya tidak boleh lebih dari sepertiga harta si mayit. Makanya apabila si mayit memberikan wasiat tapi melanggar syarat-syarat ini, berarti dia memberikan madarat kepada ahli warisnya. Contoh, ada anak angkat di rumahnya. Ternyata selama dia sakit, dia diurus sama anak angkatnya. Anak-anak kandungnya masa bodoh, mungkin timbul rasa kesel. Akhirnya sebelum meninggal dia memberikan wasiat, nanti kalau saya meninggal, mobil saya, rumah saya yang ada di daerah Sentul itu buat si Fulan, anak angkat saya. Yang lainnya gimana? Nggak usah dapat. Kenapa? Karena mereka cuek ketika saya sakit. Nah, seperti ini. Ini berarti memberikan madarat kepada siapa? Ahli warisnya. Atau mungkin dia memberikan wasiat kepada sebagian ahli warisnya. Karena mungkin anak pertama, anak kedua, anak ketiga enggak perhatian, yang perhatian hanya anak keempat, anak terakhir gitu ya. Maka dia berpesan, ditulis, pokoknya nanti kamu dapat bagian setengahnya, yang lainnya udah dapat 1/8 aja. Ya, maka ini wasiat yang memadaratkan orang lain, yaitu ahli waris. Makanya Allah katakan, ghairu mudhar, jangan engkau memadaratkan ahli waris. Ya, ini menjadi titik pembahasan kita, di mana Islam betul-betul melarang hal-hal yang mendatangkan madarat bagi orang lain. Jelas ya, Ma? Nah, contoh yang kedua yaitu tentang tolak. Iya, tentang tolak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Ini berbicara tentang muamalah terhadap istri, yaitu istri yang sudah diceraikan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, dan apabila telah sampai masanya, artinya telah selesai masa iddahnya, maka apabila engkau ingin melanjutkan rumah tangga, silahkan, tahanlah. Kalau engkau ingin menceraikan, maka ceraikan dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna duraran, dan jangan ditahan-tahan dalam rangka untuk memadaratkan istrimu. Maksudnya apa ayat ini, jamaah sekalian? Jadi di dalam Islam kita tahu bahwasanya talak itu ada berapa macam? Ada 3. Dan talak yang mana suami boleh kembali kepada istri berapa kali? 2 kali. Iya, suami menceraikan istrinya, kemudian dia rujuk, ya ini berarti dianggap 1 kali. Kemudian setelah rujuk diceraikan lagi, makanya dianggap berapa? 2 kali. Ini hanya 2 kali. Adapun yang ketiga, syaratnya istrinya tersebut harus menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain sudah menjimainya dan menceraikannya secara sukarela. Iya. Kenapa ayat ini turun? Karena orang-orang jahiliyah, jamaah sekalian, orang-orang jahiliyah dahulu mereka betul-betul memadaratkan istrinya, mengekang istrinya. Jadi istrinya itu diceraikan, saya cerai kamu. Berjalanlah masa iddah. Masa iddah berapa bulan?
Ya 3 bulan. Nah, setelah diceraikan, setelah mau mau selesai masa iddahnya, dia rujuk. Ya, dia rujuk. Setelah rujuk dan belum dijimainya, kemudian diceraikan lagi. Berarti kan ini menambah apa ini? Menambah masa iddahnya. Berarti dia harus tunggu berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Nah, ketika masa yang kedua, yaitu di mana sudah mau selesai, suaminya ngajakin apa? Rujuk lagi. Ya, udah rujuk begitu, di masa sucinya diceraikan lagi. Berarti kan ini menahan istrinya dari apa? Menikah lagi, ya kan? Nggak boleh menikah lagi seorang wanita ketika dalam masa iddah. Makanya di zaman dahulu, zaman jahiliyah sebelum ayat ini diturunkan, cerai itu tidak ada batasannya. Jadi inilah yang membuat madarat bagi siapa? Sang istri. Ya sampai 3 kali, 4 kali, barangkali mungkin bertahun-tahun, di mana suami ingin memadaratkan istrinya. Maka turunlah ayat yang menjelaskan at-tolaku marrotan. Jadi tolak itu hanya 2 kali. Ini tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita, untuk menjaga masalah wanita. Kalau engkau sudah menceraikan 2 kali dan istrimu mau kawin lagi ke laki-laki lain, silahkan, itu hak dia. Subhanallah. Ini hanya dibahas dalam syariat Islam. Ya, masalah-masalah yang sifatnya mungkin sepele yang kita tidak tahu ternyata dibahas dalam Islam. Nah, ini menunjukkan Islam adalah agama yang indah, yang betul-betul memperhatikan hak-hak ya manusiawi. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu bertentangan dengan HAM, maka itu keliru besar. Berarti orang ini mempelajari Islam hanya kulitnya doang, tidak dalamnya. Lihat di sini Islam membahas masalah-masalah seperti ini. Ya, agar tidak menyakiti si istri, maka Islam memberikan kelapangan baginya untuk menikah lagi. Iya. Ini contoh yang keberapa? Contoh yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang memadaratkan orang lain, itu berkaitan dengan istri. Demikian pula ayat yang lain, yaitu dalam surat At-Tolaq. Ya, surat At-Tolaq. Nah, ini masih berkaitan juga dengan masalah talak. Makanya masalah talak ini adalah masalah yang sangat penting. Nggak bisa kita main-main. Kadang orang bermudah-mudah menyampaikan talak kepada istrinya, bercanda, serius berkali-kali. Ya, setiap kali marah, dikit-dikit talak. Maka itu adalah kalimat yang sebenarnya memiliki pengaruh hukum yang sangat besar. Bisa jadi setelah dia berkali-kali mentalak istrinya, ya, ketika dia rujuk itu dikategorikan zina karena tidak melihat aturan-aturan yang ada. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wisdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Enggak tahu ayatnya, saya lupa itu. Dan janganlah kalian memadaratkan mereka, itu istri-istri kalian, untuk menyempitkan mereka, untuk menyempitkan mereka. Yang mana ayat ini larangan bagi suami memadaratkan istrinya. Apa di antara bentuk-bentuk memadaratkan istrinya? Ya seperti misalnya ketika cekcok, ketika ada masalah, suaminya menuntut untuk dikembalikan apa? Maharnya. Ya, dia ungkit-ungkit, kamu sudah saya kasih mahar besar banget, berbeda sama perempuan yang lain. Sini kembalikan separohnya. Haram hukumnya. Ya, ini menyakiti si istri. Ya. Atau juga berkaitan kalau istrinya tersebut sudah ditalak 1 kali, saya ceraikan kamu, maka hukum asalnya seorang istri yang telah diceraikan 1 kali, dia tinggalnya di mana jemaah? Istri tinggalnya di mana? Tetap di rumah. Tetap di rumah. Maka termasuk menyakiti si istri, yaitu dia mengusir istrinya. Sana pulang ke rumah orang tuamu. Rumah ini saya yang beli. Kamu cuma kerjaannya mengurus rumah tangga, nggak ada sepeser pun uang kamu untuk membeli rumah ini. Pergi. Nah, ini nggak boleh.
Ya, karena haknya seorang wanita yang diceraikan masih tetap boleh tinggal di rumah suaminya dan juga tetap mendapatkan apa? Nafkah. Tetap mendapatkan nafkah, jamaah sekalian. Ya. Nah, itu contoh-contoh di mana Islam melarang melakukan perkara-perkara yang itu bisa mendatangkan madarat. Dan juga banyak contoh lain, di antaranya juga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran di mana kita dilarang untuk menyakiti istri. Karena ya, namanya seorang wanita, dia lemah, tidak seperti suami. Sehingga betul-betul Islam memperhatikan hak-hak mereka. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan ayat 233, la tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Jangan sampai seorang ibu itu menderita karena sebab anaknya. Demikian pula jangan sampai seorang ayah menderita karena sebab anaknya. Nah, ini juga berbicara masalah perceraian. Bagaimana kalau misalnya seorang istri diceraikan dalam keadaan membawa bayi yang masih kecil, masih usia 2 bulan, 3 bulan, berarti masih dalam keadaan dia minum ASI. Makanya Allah katakan di sini, jangan engkau sakiti istri karena sebab anaknya. Maksudnya, di mana suami tidak boleh menyakiti istri ketika bercerai, anaknya langsung diambil, istrinya langsung diusir. Nah, ini tentu memberatkan si istri. Kenapa? Yang namanya orang tua, yang namanya ibu pasti sangat cinta kepada anaknya. Makanya Islam melarang hal tersebut. Atau yang kedua, membuat si suami sakit hati. Iya. Apa contohnya? Contohnya misalnya bayinya yang masih kecil, setelah suaminya menceraikan istrinya, istrinya kabur, nggak tahu kemana. Ditinggalkan siapa ini? Bayinya. Dan juga ya suaminya ditinggal gitu kan. Yang mana? Ya suami bingung nyusuin pakai apa gitu kan. Nah, makanya subhanallah, ini Islam melarang hal tersebut. Oleh karena itu, ya seorang istri yang diceraikan dalam keadaan masih punya anak, maka hak asuh anak kembali kepada si istri. La tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Ya. Yang intinya dari 4 atau 3 contoh ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam betul-betul melarang perkara-perkara yang itu bisa mendatangkan madarat. Sehingga hadis ini memberikan beberapa faedah. Nah, di antara faedah yang bisa kita petik, yang pertama yaitu tidak boleh seorang muslim melakukan tindakan-tindakan yang itu memadaratkan, membahayakan dirinya sendiri, dan yang kedua melarang melakukan tindakan madarat yang madaratnya itu kembali kepada orang lain. Iya. Nah, apa contoh perbuatan-perbuatan yang itu membahayakan diri sendiri? Banyak. Iya. Misalnya berbuat maksiat secara umum. Seorang berbuat maksiat, maka sama saja dia memadaratkan dirinya sendiri. Karena setiap maksiat menjadi sebab orang itu masuk neraka. Iya. Bahkan juga terkadang maksiat itu memberikan efek buruk terhadap dirinya. Seperti seorang yang kecanduan melihat video-video porno, naudzubillah, maka hidupnya itu akan selalu gelisah. Hidupnya enggak tenang. Hidupnya itu selalu memikirkan yang tidak-tidak. Ini di dunia. Kalau dia tidak bertaubat, maka nanti di akhirat ada lagi azabnya. Karena seorang hanya boleh melampiaskan syahwatnya melalui pernikahan. Selain itu, di zaman sekarang tidak boleh pacaran, onani, melihat video-video tersebut. Maka ini sangat berbahaya, membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Makanya melihat video-video seperti itu, ini termasuk narkoba yang paling berbahaya.
Sehingga diistilahkan dengan istilah apa itu? Narkolema, narkotika lewat mata. Ya, ini sangat berbahaya, yang bisa memutuskan saraf, bahkan bukan hanya puluhan ribu tapi bisa miliaran. Ya, ini dia memudaratkan dirinya sendiri. Atau contoh lain, dia bunuh diri. Seorang yang bunuh diri ini membahayakan dirinya sendiri. Ya, Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Jangan dikira bunuh diri merupakan akhir dari segalanya. Tapi tidak, justru orang yang bunuh diri memiliki nasib yang sangat bahaya. Nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dalam keadaan menancapkan pisau ke perutnya, berarti nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa itu? Menusuk-nusuk perutnya. Ketika dia bunuh diri dengan meneguk racun baygon, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Minum baygon, cap neraka. Ya. Kalau dia bunuh diri dalam keadaan misalnya dia berdiri di rel kereta api, menunggu rel kereta api datang, barangkali nanti pada hari kiamat seperti itu. Ini membinasakan diri sendiri. Iya. Dan ada lagi yang sifatnya itu memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Apa contohnya? Tadi kita sebutkan, rokok memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita datang ke dokter sakit, apalagi kalau sakit berkaitan dengan paru-paru, pasti yang bakal ditanya apa? Bapak ngerokok nggak? Iya. Nah, pantas. Langsung disalahkan, langsung diceramain, langsung dibawakan gambar apa itu? Orang yang merokok, tenggorokannya bolong, ya, paru-parunya jadi hitam. Nah, itu jamaah sekalian, jelas madarat. Tapi ya itulah, di zaman sekarang banyak orang ya tertipu dengan iklan yang luar biasa gitu kan, sehingga orang itu tertipu. Ya, dalam rangka untuk gaya-gayaan, akhirnya dia mengambil tindakan yang justru itu membahayakan dia merokok. Padahal sudah sangat jelas, ya, tertulis di bungkus rokok, rokok menyebabkan apa itu? Impotensi, kanker. Itu dulu, sekarang lebih parah lagi apa? Membunuhmu. Ya, sekarang ada misalnya nih secangkir kopi gitu kan, tulisnya kopi ini membunuhmu. Kita minum nggak? Ya kagak. Iya, ya sekarang ada tulisan seperti itu. Kalau dia masih mengisapnya, gila berarti dia nggak bisa baca. Nah, ya ini faedah yang pertama. Tidak boleh seorang melakukan hal-hal yang memudaratkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian faedah yang kedua, tidak boleh seseorang melakukan tindakan yang asalnya boleh pada diri sendiri, yang asalnya boleh untuk diri sendiri, namun ternyata tindakan itu membahayakan orang lain. Ini satu kaidah yang sangat penting. Intinya kita jangan memperhatikan diri kita sendiri, ya, tapi kita juga harus melihat bagaimana orang lain. Iya, ini satu faedah yang sangat bagus sekali, bagaimana kita dalam bermuamalah di tengah masyarakat. Jangan mengedepankan ego kita, jangan mengedepankan maslahat keluarga kita, tapi lihat yang lainnya. Padahal secara hukum asal boleh, itu hak kita, punya kita, rumah-rumah kita, kendaraan-kendaraan kita, ya kan. Tetapi lihat kiri kanan tetangga, gimana kalau kita melakukan tindakan seperti itu? Jika seandainya itu merugikan orang lain, maka jangan kita lakukan. Sebagai contoh misalnya dalam bertetangga, ya, samping rumah kita, rumahnya itu belum ditingkat. Rumah kita udah tingkat, mungkin tingkat 2, tingkat 3. Iya, itu rumah kita. Dan kita pengen udara sejuk lah. Maka itu hak kita untuk membuat apa namanya, jendela, membuat lubang angin di sisi kanan, sisi kiri kita. Tapi kalau ternyata kalau kita buat jendela, kita bisa ngelihat tetangga lagi jemur, lagi ngepel, lagi gendong anaknya. Ini madharat bagi siapa ini? Madharat bagi tetangga. Ya, malu mungkin dia. Maka kita jangan buat jendela.
Artinya hukum asalnya kita buat jendela lubang angin itu boleh-boleh saja. Tapi kalau itu yang menyakitkan hati orang lain, jangan. Ini adab. Ini kembali kepada hadis ini, la darara wala dirara. Kadang ada orang kan ego, ya kan? Rumah-rumah gua yang beli, gua yang ningkat gitu kan. Ya akhirnya dibuat jendela, ternyata ya istri tetangganya itu risih. Setiap kali dia nyapu dilihatin ada orang di atas. Akhirnya apa? Pindah tuh orang. Ya, banyak kejadian seperti ini. Ya, banyak kejadian seperti ini karena lebih mendahulukan egonya, akhirnya tetangganya pindah, nggak betah. Inilah yang disebut oleh Nabi al-jarul su. Tetangga yang apa? Tetangga yang jelek, yang membuat orang itu menderita. Makanya Nabi mengatakan ada 3 hal atau ada 4 hal yang membuat orang itu bahagia. Di antaranya adalah al-jarus soleh, tetangga yang baik, tetangga yang memperhatikan ya kondisi rumah yang ada di sebelahnya. Demikian pula misalnya ya contoh-contoh lain, ya kita ingin maku tembok, ya kan? Karena di sebagian perumahan itu kadang temboknya itu cuma 1, ya kan? Jadi 2 rumah temboknya cuma 1. Ya, maka ya itu hak kita, ya kan? Rumah-rumah kita untuk maku. Tapi kalau ternyata di situ mengganggu saudara kita, tetangga kita, jangan lakukan. Kalau memang terpaksa untuk lakukan, ngapain dulu? Izin dulu. Izin ke tetangga, Pak, ini saya mau maku ya. Mohon maaf kalau misalnya berisik. Ini baiknya seperti itu. Ya, atau juga misalnya naruh sampah, buang sampah. Kita punya pelataran luas gitu kan, hak-hak kita, itu tanah-tanah kita, kita buang sampah di situ. Tapi kalau ternyata sampah itu menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan mengeluarkan belatung sehingga baunya itu ke tetangga sebelah, maka kita ikut berdosa. Walaupun itu secara hukum asal boleh kita buang sampah di tanah kita, ya. Demikian pula kita tidak boleh memelihara peliharaan yang itu sifatnya mengganggu orang lain. Seperti di tengah perumahan, di tengah kampung, miara apa? Miara ayam. Kata orang Betawi, udah cebrik banget itu kan kalau turun hujan. Ya. Kemudian di tengah kampung melihara kambing. Di tengah perumahan miara bebek. Ya pasti kalau sudah turun hujan baunya luar biasa. Walaupun itu ada tanah-tanah kita, semuanya milik kita, ya kan? Tapi subhanallah, inilah indahnya Islam untuk menjaga kemasyarakatan agar tidak saling menyakiti, ya. Kemudian juga seorang yang kadang mengeraskan musik, ya kan? Ini zalim. Walaupun radio-radio dia, ya kan? Maka nggak boleh. Ya, selain dia juga berdosa dengan nyetel musik, yang kedua juga mengganggu orang lain. Kadang masih banyak di kampung-kampung seperti ini. Apalagi kalau ada lagu yang baru, ya kan? Ya udah dia paling dahulu supaya ya dikenal gitu di kampungnya. Ini nggak boleh. Demikian pula ya contoh-contoh yang lain, pembuangan air terutama. Kalau kita bikin talang, jangan sampai itu mengganggu tetangga kita. Kalau memang harus bikin talang, maka usahakan talang itu jatuh, airnya jatuh ke rumah kita, atau buat pelaron yang bisa mengalir ke got. Ya, subhanallah. Jadi ini semua tindakan-tindakan yang hukum asalnya boleh berubah menjadi haram kalau itu membahayakan orang lain. Dan ini harus kita perhatikan jamaah sekalian. Kenapa? Karena kalau kita sudah membahayakan orang lain, ini kita berbicara bukan dosa kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, cukup bertobat dengan taubat nasuha. Misalnya kita nggak puasa, nggak sholat gitu kan, bertobat dengan taubat yang sebenarnya. Tapi kalau kita berbuat kesalahan sama tetangga kita sampai tetangga kita itu pindah, maka ini berkaitan dengan apa ini? Hakul adami. Berarti orang itu meninggalkan kita dalam keadaan dia marah, nggak ridho, punya masalah. Dan ini sangat bahaya kalau sampai ke bawah mati. Ya, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la antalaqallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min antalaqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa.
70 dosa ini berkaitan antara engkau dan Allah. Itu masih lebih ringan daripada engkau membawa satu dosa saja antara dirimu dan orang lain. Ya, subhanallah, Islam itu luar biasa jamaah sekalian. Memperhatikan perkara-perkara seperti ini, yaitu menjadi masalah dalam bermasyarakat. Makanya sering terjadi permusuhan, kadang tetanggaan, tapi nggak pernah negur, nggak pernah ngomong, sampai mati pun dia nggak mau nyelawat, apa nggak mau takziah, sakit nggak mau dijenguk, bahkan nggak tahu tetangganya. Ya, ini karena berawal dari masalah-masalah sepele, ya, sehingga timbul rasa dengki, hasad, sampai mungkin di sebagian tempat, ya, sampai menzolimi, mengirim guna-guna, santet dan yang lainnya, itu gara-gara masalah-masalah seperti ini. Iya, maka perhatikan bagaimana maslahat orang lain, apalagi kalau itu bukan punya kita. Seperti apa? Parkir di pinggir jalan, udah gitu dikasih pot lagi, bikin orang ribet. Ya, walaupun kadang mungkin masih bisa berapa space gitu kan untuk lewat, tapi kan orang itu harus kiri kanan, ya, giliran kesenggol dikit ngamuk. Kadang dia keluar bantuin, tapi nadanya marah, ya kan? Masih jauh pak, masih jauh. Ya, nah inilah penyakit-penyakit yang ada di mana? Di masyarakat kita. Ada lagi hajatan, bikin tenda di mana itu? Di tengah jalan. Itu bilang, ini Allah ini. Mungkin antum bersyukur alhamdulillah yang tinggal di BSD, yang tinggal di Gading Serpong, yang tinggal perumahan tanahnya luas. Tapi kalau antum tinggal di kampung, sudah Sabtu Minggu kalau bisa jangan keluar. Ya, karena bayangin kita capek-capek pulang dari mana-mana gitu kan. Rumah kita tinggal 200 meter, 300 meter, tapi ternyata ada tenda. Ya. Jadi pernah saya alami gitu kan. Pulang jauh-jauh dari Bogor sampai rumah, ya Allah ada tenda. Akhirnya balik lagi ke mana itu, ke rumah saudara saya. Bingung mau parkir di mana. Ya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi kalau memang kita ingin menikahkan, ingin membuat hajatan, jangan sampai merugikan orang lain. Walaupun RT RW setuju, walaupun RT RW mengizinkan, kita lihat orang lain. Bagaimana kalau misalnya ambulan mau lewat? Gimana kalau orang ada mengantar makanan pokok dan yang lainnya? Ya ini jelas la dororo wala diroro. Urusan itu akan terbawa sampai akhirat ya mas sekalian. Iya. Lanjut ya mas sekalian, ini masih ada poin berikutnya, yaitu cabang-cabang dari kaidah ini. Ya saya sebutkan secara singkat cabang-cabang dari hadis ini, la dororo wala diroro. Di sini disebutkan ada beberapa kaidah, di antaranya ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ya. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Yaitu kaidah yang pertama, kemadharatan harus dihilangkan sebisa mungkin. Ini kaidah. Kemadharatan harus dihilangkan sebisa mungkin. Kalimat sebisa mungkin tidak harus totalitas menghilangkan madarat tersebut, tetapi kita berusaha untuk meminimalisir agar tidak terjadi madarat yang besar. Annau yajibu izalatud darar alladhi waqa'a wa izalatul athar al-mutarattibah bisababi wuqu'i. Ya. Jadi maknanya kita menghilangkan madarat tersebut walaupun ya tidak semuanya. Iya. Seperti misalnya di suatu kampung, di suatu perumahan ada orang yang kerjaannya minum minuman keras. Dilarang, marah, dan mungkin akan mendatangkan madarat yang besar. Maka dibuat cara bagaimana agar madarat itu berkurang. Ya mungkin dibuat aturan, boleh minum minuman keras tapi hanya seminggu sekali.
atau hanya beberapa kali. Rokok, ya, orang itu kan kadang sulit untuk merokok, meninggalkan rokok. Maka dibuat aturan, boleh merokok tapi jangan di tempat umum. Tapi kalau merokok di mana? Di dalam rumah, misalnya seperti itu. Ya, pokoknya biqadril imkan. Bagaimana caranya agar menghilangkan madarat tersebut, walaupun sifatnya itu tidak semuanya. Seorang yang menjadi hakim, yang menjadi pengacara, yang kita tahu di negeri kita, hukum negeri kita itu bukan mengikut kepada Al-Quran, tapi sistemnya mengikuti UUD 45. Kemudian juga demokrasi. Nah, bagaimana kalau dia bekerja di suatu tempat yang dia menjadi hakim, menjadi pengacara? Maka ini, terapkan kaidah ini, ad-darur yudfa biqadril imkan. Artinya dia menerapkan hukuman-hukuman yang sekiranya itu membuat tindakan kriminalitas berkurang. Misalnya hukum mencuri, mungkinkah kita potong tangan di negeri kita? Nggak mungkin. Maka dia buat aturan bagaimana agar orang tersebut bisa masuk penjara. Daripada dia nggak ada di situ, lebih parah, ya kan? Hukumannya itu semakin menjauh. Maka ini maksudnya. Jadi hendaklah dia menghilangkan kemudaratan sebisa mungkin, semampu dia. Kaidah yang kedua adalah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Sesuatu yang membahayakan, maka hendaklah dicegah, dihilangkan lebih awal. Sesuatu yang membahayakan hendaklah dihilangkan lebih awal. Wa maknaha yajibu daf'ud darar qabla wuqu'i. Itu adalah kita mencegah madarat sebelum terjadinya. Li'anna hadza ashal min raf'ihi ba'dal wuqu'. Karena ini lebih mudah. Ya, karena kalau sudah terjadi agak sulit. Kayak tadi misalnya, ya, sebelum perumahan itu diisi sama orang, maka buat aturan. Misalnya aturan orang yang tinggal di perumahan ini tidak boleh merokok, tidak boleh main judi, tidak boleh membuat sebagai kos-kosan, ya, dan juga non muslim tidak boleh tinggal di sini. Seperti ada di daerah mana itu? Islami kalau nggak salah. Itu aturannya KTP-nya harus apa? Muslim. Itu boleh. Ya, itu membuat aturan, artinya kita mencegah madarat agar tidak terjadi. Ini sebelum terjadinya sesuatu. Kalau dia sudah ngambil rumah di situ, gimana coba kalau dia bikin nyanyi-nyanyian di rumahnya? Ya, sulit. Dia punya hak. Ya, maka dibuat aturan seperti itu. Maksudnya ad-darar yuzal. Hendaklah madarat itu dihilangkan lebih awal. Misalnya ada majlis taklim, ya, sedang membuat jadwal khutbah. Ini tahu nih, ustadz ini kalau khutbahnya pasti nyeleneh, yang dibahas pasti mengkritik pemerintah. Maka hendaklah lebih awal diatasi. Jangan diapain? Jangan dijadwalkan. Ya, jangan undang dia kajian, jangan dijadwalkan intinya. Kenapa kalau dia dijadwalkan, ternyata pas dia khutbah di tempat lain bahas masalah politik segala macam. Kita ingin mengkatnya gitu ya, memerintahkan, kan berat karena dia sudah terjadwal. Nah, ini contohnya ad-darar yuzal. Jadi madarat itu dihilangkan lebih awal. Nah, kemudian juga ada lagi kaidah yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bimislih. Ad-dararu la yuzal bimislih. Kemadaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang semisalnya. Sekali lagi, madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang semisalnya. Nah, contoh misalnya, ya, kalau dalam keadaan dia itu lapar, kalau tidak makan mati dia. Ternyata, ya, dia berdua, mau nggak mau harus makan salah satunya gitu kan. Berarti ini harus membunuh, ya, salah satunya, kanibal seperti itu. Maka ini nggak boleh. Ya, memang dia itu lapar dan bisa bakal mati gitu kan. Tapi nggak bisa dengan mendatangkan madarat yang lain, yaitu membunuh orang lain. Ya, kalau ada ancaman misalnya bunuh dia, kalau kamu nggak bisa bunuh, saya bunuh kamu.
Maka nggak boleh dia membunuh saudaranya dalam rangka untuk menghilangkan madarat yang ada pada dirinya. Maka dia harus berusaha sebisa mungkin. Demikian pula kalau misalnya kita atau seseorang merusak benda kesayangan kita, dan ternyata orang yang merusak benda tersebut pun sama, punya benda yang sama dengan kita, maka jangan kita merusak benda dia. Lebih baiknya kita cari jalan yang lain, yaitu dengan apa? Mengganti. Ya udah, kamu harus ganti barang saya yang kamu pecahkan. Ya, nah itu maksudnya ad-darar la yuzal bimislih. Ya, kemudian juga ada lagi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah terjadinya madarat, ya, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Nah, mencegah terjadinya madarat itu lebih didahulukan daripada terjadinya mendatangkan maslahat. Nah, itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencela tuhan-tuhan mereka. Kenapa? Karena bisa jadi mereka juga akan mencela Rabb kalian. Ya, mencela tuhan-tuhan mereka boleh, maslahat untuk menghinakan mereka. Gimana Tuhan mereka masa penghuni kubur? Iya, maka boleh kita jelaskan penghuni kubur itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat. Tapi kalau ternyata itu akan mendatangkan madarat yang lebih besar, di mana mereka akan mencela Tuhan-Tuhan kita, Rabb kita, maka tahan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Iya. Atau juga misalnya di pasar, di samping kanan ada orang yang jual daging babi, di samping kirinya ada yang jual daging ayam. Iya, maka ini akan terjadi madarat yang besar. Itu khawatir kita malah terkena ya air bekas daging babi ataupun yang lainnya. Maka lebih baik kita tinggalkan. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, ad-dararul asyad yuzalu bid-dararil akhaf. Ya, idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima. Apabila berbenturan dua mafsadat, dua madarat, maka hendaklah dia meninggalkan madarat yang lebih besar dan mengambil madarat yang lebih kecil. Ya. Jadi apabila berbenturan antara dua madarat, maka hendaklah dia tinggalkan madarat yang besar dan mengambil madarat yang kecil. Sebagai contoh misalnya kisah Nabi Khidir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa menyertai perjalanan Khidir, ya kan? Ternyata di dalam perjalanan banyak didapati oleh Nabi Musa kejadian-kejadian di luar dari nalar manusia. Yang pertama, di tengah jalan Nabi Khidir memecahkan perahu, jadi perahu dirusakin. Kaget Nabi Musa, ini kenapa? Nggak ada sebab kok tiba-tiba dirusakin gitu ya. Kemudian berjalan, di tengah jalan ada anak kecil lagi main, diapain? Dibunuh. Kaget lagi Nabi Musa. Kemudian ternyata ada rumah yang mau roboh, dibetulin. Ternyata setelah itu baru Nabi Musa tahu di mana Nabi Khidir ini menerapkan kaidah ini nih. Ya, menghilangkan madarat yang besar, dia mengambil madarat yang terkecil. Kenapa itu dirusak? Itu kan madarat. Ternyata kalau tidak dirusak akan terjadi madarat yang lebih besar. Di depan itu ada perampok, ada begal, sedangkan itu adalah perahu nelayan yang miskin, bakal diambil. Tapi kalau rusak, ini mah perahu butut, apa yang diambil? Nggak jadi akhirnya. Untuk menghindari terjadinya madarat yang besar. Kenapa anak itu dibunuh? Agar tidak terjadi madarat yang besar. Karena kalau dia hidup terus, maka ini akan menyebabkan sebab kekufuran bagi kedua orang tuanya. Akhirnya dibunuh. Ya, sedangkan membunuh dengan kekufuran, mana yang paling besar? Kekufuran. Ya, ini artinya meninggalkan madarat yang lebih besar dengan melakukan madarat yang terkecil. Iya. Jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Ya, kalau kita perpanjang lagi luas tentang faedah ini, ya subhanallah, bukti
bahwa Nabi diberikan satu keistimewaan, yaitu berupa apa? Jawami'ul kalim. Hadis yang singkat tapi faedahnya sangat luar biasa. Nah, silakan. Mungkin di antara jamaah yang ingin bertanya, tafadhol. Iya, silakan. Contoh seperti di tempat usaha kita itu, misal pengamen dilarang masuk, apakah itu termasuk juga yang saya sama akan menggunakan musik gitu kan? Iya. Nah, jadi boleh seperti itu ya, dibuat di toko atau di mana saja yang ngamen gratis. Nah, maksudnya artinya nggak bakal dikasih gitu ya. Bahkan boleh dibuat tulisan itu dalam rangka mencegah terjadinya madarat yang besar. Yang pertama, kalau dia sudah masuk berarti ya nyanyi. Terus juga yang kedua, hal tersebut tidak baik. Ya, artinya dia mampu untuk bekerja, masih sehat badannya. Kenapa harus meminta-minta? Sekarang kan luar biasa. Di mana-mana itu ya banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Imam mungkin ngamen atau juga membawa ondel-ondel, ya kan, barongsai, ya, dan orangnya itu aja gitu kan. Dan dia gak malu setiap malam keliling gitu ya. Ya ini, itulah orang kalau sudah seperti itu hilang rasa malunya. Maka boleh dibuat tulisan-tulisan agar mereka tidak ngamen di situ. Kalau mereka mengancam, kadang ada yang mengancam gitu kan. Ya maka kita juga punya hak ya untuk memanggil orang-orang yang berwajib untuk mengatasi mereka itu. Iya, kadang-kadang sudah ada koordinatornya itu, preman-preman di tempat. Ya, kalau di sana itu ada, ya setiap kali kita ke toko pasti ada tukang parkir gitu kan. Kadang kita beli roti cuma 1, 2, 10 ribu, parkirnya berapa? 2 ribu. Awalnya sih pengennya sedekah gitu kan, tapi terus-terusan begitu. Ya ini mendidik yang tidak baik seperti itu jamaah sekalian. Jadi boleh. Iya. Ada lagi? Silakan Pak. Koleksi buku. Gimana? Iya. 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 Nah, buku-buku seperti itu yang memang kita sudah tahu mengajarkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka yang pertama adalah kita tempuh untuk bisa dimanfaatkan. Manfaatkan di sini artinya bukan dibaca. Iya. Contoh misalnya kalau memang di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Quran, maka antum kasih tukang cabai, tukang bawang, biar buat apa? Bungkus. Itu kan berarti manfaat kan? Iya. Nah, atau dijual kiloan, iya. Atau mungkin kan sekarang udah bagus tuh kan ada penghancur kertas gitu ya, dihancurin dulu baru dijual, dikiloin. Nah itu langkah yang pertama. Tapi kalau ternyata ada ayat-ayat Al-Quran, ya kalau kita jual, ya khawatir dibuat bungkus ini, bungkus itu menghinakan, maka tidak ada solusi yang paling utama kecuali adalah dengan dibakar. Ya, dibakar, khawatir dibaca, karena itu pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Ya, walaupun dia membawakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi kesimpulan dari hukum tersebut adalah hukum yang batil. Jadi antum coba dulu dihancurin pakai penghancur kertas. Kalau tidak ada solusi yang lain harus dibakar. Dan insya Allah bakar itu bukan tujuan untuk menghinakan, ya, tapi tujuannya adalah untuk yang lebih baik agar tidak dihinakan. Nah, ada lagi? Cukup jamaah sekalian. Semoga kajian ini menambah wawasan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita. La dororo wala diroro. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.